Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu. Apa sih maksud sejarah sebagai ilmu? Oke, hari ini kita akan bahas semua tentang sejarah sebagai ilmu. Maka perhatikan video ini dengan baik dan ayo belajar bersama. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu KD 3.4. Menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. KD 4-nya menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Untuk hari ini kita belum akan membahas tentang peristiwa, kisah, dan seni, tapi kita hanya akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu. Oke, untuk tujuan pelajaran hari ini adalah kita akan menganalisis sejarah sebagai ilmu. Oke, jadi makna sejarah sebagai ilmu di sini adalah sejarah. Kita harus tahu dulu makna sejarah. Sejarah itu adalah pengetahuan masa lampau. Tentunya setiap hal itu merupakan sejarah, tetapi sejarah yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kita adalah sejarah yang memiliki pengaruh-pengaruh besar bagi masyarakat luas dan bagi lingkungan yang luas. Nah, di sini sejarah sebagai ilmu itu merupakan sebuah pengetahuan masa lampau yang kemudian disusun secara sistematis menggunakan metode pengkajian ilmiah atau ilmiah ini dalam lingkup dia memiliki metode yang jelas untuk melakukan penelitiannya. Kemudian setelah dilakukan penelitian menggunakan metode-metode sejarah ini, maka dilakukan penafsiran. Ditafsirkan dari fakta-fakta sejarah tersebut atau dari peristiwa sejarah tersebut melalui bukti, baik artefak atau kemudian benda-benda yang ditinggalkan tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah cerita sejarah yang nantinya akan menjadi sebuah ilmu untuk kita pelajari, untuk dapat kita buat sebagai pengalaman kenapa sejarah ini seperti ini. Maka kalau sekarang terjadi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut. Nah, ini adalah salah satu buku tentang semua peristiwa-peristiwa sejarah yang dinarasikan untuk dapat dipelajari oleh khalayak luas atau orang-orang dari berbagai kalangan. Jadi sejarah itu bukan ilmu yang kaku, tapi dia itu berkaitan dengan kita sehari-hari. Jadi semua orang itu bisa jadi pencerita sejarah. Jadi bukan hanya orang sejarawan yang dapat menjadi orang dari keilmuan sejarah atau jurusan sejarah yang dapat menceritakan sejarah, tetapi semua orang itu bisa menjadi sejarawan karena dalam menceritakan sejarah itu menggunakan bahasa kita sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah makna sejarah sebagai ilmu. Di sini yang pertama adalah maknanya ada syarat-syarat di mana sejarah sebagai ilmu itu yang pertama adalah memiliki tujuan. Kenapa tujuan penting? Karena tujuan di sini nantinya akan membatasi keilmuan kita dengan objek material atau sasaran yang jelas. Misalkan objek pelajaran sejarah atau ilmu sejarah itu tentang manusia dan masyarakat. Nah, itu objek kita jelas, sasaran kita jelas. Oke, selanjutnya adalah makna sejarah sebagai ilmu itu adalah memiliki metode. Mengapa metode penting? Karena metode ini nantinya akan membuat kita untuk memiliki cara atau arahan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan menurut aturan tertentu. Nah, dengan metode ini nantinya dimaksudkan agar kita itu lebih terarah dalam melakukan suatu kegiatan. Next, di sini akan adalah makna sejarah sebagai ilmu, di mana kita itu memerlukan pemikiran yang rasional. Kenapa demikian? Karena ilmu itu selalu dapat dipahami dengan akal atau rasio. Jadi kita itu bisa menggunakan logika kita, di mana logika itu nantinya akan diterima untuk mencapai sebuah kesimpulan. Nah, proses penyimpulan yang akan terjadi, yang akan kita simpulkan nanti akan disebut sebagai penalaran. Jadi peristiwanya itu jelas sesuai dengan
nalar berdasarkan analisis data secara ilmiah. Jadi analisis sejarah itu jelas dapat dibuktikan, bersifat empirik. Terus kita juga menggunakan tadi sebelumnya metode-metode yang jelas. Jadi tulisan kita atau peristiwa-peristiwa sejarah yang akhirnya sebagai ilmu tersebut dapat dipelajari dengan baik oleh orang-orang yang ingin mengetahui tentang peristiwa sejarah yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah penyusunan yang sistematis. Di sini yang perlu diperhatikan dan sangat penting. Kenapa penting penyusunan sistematis? Karena nanti kalau tidak sistematis, maka suatu tulisan, suatu ilmu pengetahuan itu akan sulit dipahami dan tidak akan sampai pada pembacanya atau yang mempelajarinya. Jadi di sini tuh harus disusun secara sistematis. Misalkan kalau sejarah itu memiliki sebuah metode penelitian. Yang pertama, yang di sini sudah saya tuliskan, mengumpulkan sumber. Jadi sumbernya itu kita harus jelas. Oh, sumbernya dari sini gitu. Kalau kita misalkan tentang sejarah lokal, ya udah harus jelas. Jadi sejarah lokal itu yang berkaitan dengan kedaerahan atau suatu lokalitas. Jadi lingkup itu saja gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah seleksi sumber. Kita akan menseleksi sumber mungkin dari saksi sekunder, saksi primer apabila masih ada. Nanti kita akan bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Atau kita kalau misalkan buktinya berupa artefak atau benda-benda peninggalan, itu kita bisa mengkritik sumber. Oh, kira-kira benar nggak ya ini kalau dari tahun sekian. Nah, itu nanti kita akan mengkritisi sumber tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah penafsiran sumber. Nah, di sini kita akan melakukan interpretasi atau penafsiran tentang suatu peristiwa sejarah yang sudah kita dapatkan tersebut. Oh, kira-kira ini kalau ditafsirkan gimana ya? Apakah dulu itu terjadi misalkan perang Paragreg? Oh, begini. Nah, itu kita nanti akan ketahui melalui penafsiran sumber. Oh, perang Paragreg jadi kayak gini. Ini ada apa prasastinya, misalkan prasastinya gimana. Nah, itu akan membuat ilmu kita atau pengetahuan yang kita teliti itu lebih dalam lagi. Selanjutnya yang keempat adalah penulisan peristiwa sejarah atau historiografi. Historiografi ini tergantung oleh penulis. Kalau kita historiografinya itu banyak sekali dari luar. Jadi ya menurut pola pikir mereka, dan mereka orang-orang luar itu dalam meneliti sejarah Indonesia pasti memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, mungkin untuk negaranya, untuk organisasinya. Maka historiografi ini dapat kita ciptakan sesuai kepentingan penulis gitu ya. Jadi tapi harus tetap dalam koridor kebenaran ya. Jadi jangan jauh dari itu, karena nanti akhirnya itu kalau kita tidak dalam koridor kebenaran, maka akan menjadi kebohongan saja yang dinarasikan sesuai dengan kepentingan golongan saja gitu. Kelima yang terakhir adalah kebenaran bersifat objektif. Apa sih yang dimaksud kebenaran itu bersifat objektif? Jadi, di sini pengetahuan ilmiah itu dapat dikomunikasikan dengan orang lain yang kebenarannya itu juga bisa diterima oleh orang lain juga. Jadi bukan dasar perspektif kita. Jadi kebenaran itu tidak bersifat subjektif. Kalau subjektif maka tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena itu harus kebenaran itu dapat dipercaya atau dapat diterima oleh orang lain sesuai kenyataan. Nah, itu kan sifatnya objektif. Kalau subjektif ya kebenarannya seperti itu, tapi menurut saya seperti ini. Itu kan subjektif menurut kita. Itu yang dimaksud objektif ya. Jadi di sini sesuai dengan fakta. Itu yang dimaksud objektif. Fungsi sejarah sebagai ilmu. Di sini fungsi sejarah sebagai ilmu terdiri dari dua. Yang pertama fungsi umum, yang kedua fungsi khusus. Nah, kita akan bahas tentang fungsi umum terlebih dahulu. Jadi, fungsi umum sejarah itu berfungsi sebagai sumber pengetahuan. Jadi, source of knowledge, di mana peristiwa dalam sejarah ini nantinya setelah melalui historiografi atau penulisan, penafsiran dan yang dituliskan tadi dapat kita telusuri kembali. Nah, untuk mencari kredibilitasnya atau keabsahannya, sah nggak sih, bener nggak sih peristiwanya seperti ini, coba deh saya neliti sendiri, itu bisa sekali. Nah, kemudian peristiwa sejarah itu juga dapat kita ceritakan kembali sesuai penemuan baru.
kita memiliki sumber-sumber yang terbaru. Oh, ternyata sejarah ini tuh salah, kita menemukan sumber baru di sini gitu yang berkaitan dengan sejarah itu misalkan ya. Nah, itu dapat kita tuliskan, tetapi kita mengambil dari sejarah ini, kenapa sejarah ini itu bisa mengalami perubahan karena ditemukan bukti baru. Ini berdasarkan bukti-bukti ini. Nah, itu akan memperkuat keabsahan suatu peristiwa sejarah. Jadi, ada bahan-bahan pelajaran yang nantinya itu dapat kita telaah lagi, gitu ya. Itu fungsi umum. Oke, fungsi sejarah sebagai ilmu di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah fungsi khusus dan yang kedua adalah fungsi umum. Fungsi khusus terdiri dari dua. Yang pertama, fungsi intrinsik. Di sini kita jadi fungsi dari dalam peristiwa, fungsi dari ilmu itu sendiri itu apa gitu ya. Nah, yaitu fungsi intrinsik itu sejarah itu sebagai sebuah ilmu yang terbuka, yang tadi sudah saya sempat jelaskan di depan bahwa siapa saja itu dapat mengaku sejarawan asalkan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Itu tadi sudah saya jelaskan di depan bahwasannya setiap orang itu pasti mungkin memiliki kedekatan emosional dengan suatu peristiwa sejarah, atau dia itu memiliki saksi-saksi sejarah yang pernah dia temui, atau mungkin dia sebagai saksi sejarah itu sendiri. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sejarawan. Nah, yang kedua ini nih, fungsi ekstrinsik atau fungsi dari luarnya. Kenapa penting untuk dipahami? Nah, di sini yang akan saya jelaskan dari fungsi ekstrinsik itu sendiri adalah ada unsur-unsur atau keterkaitan edukatif. Jadi untuk mengedukasi atau memberikan suatu pendidikan sejarah. Adapun fungsi edukatif sejarah mencakup 1. Pendidikan penalaran, di mana pendidikan penalaran ini adalah jadi penulisan sejarah itu ditulis secara ilmiah. Jadi setelah dipelajari secara kritis, maka sejarah itu akan mendorong orang untuk meningkatkan daya nalar. Kenapa demikian? Karena sejarah ini sebagai ilmu menjadi latar belakang dari terjadinya suatu peristiwa tersebut. Akhirnya, kenapa sih kok demikian? Nah, kita kan timbul suatu pertanyaan itu akan memacu tingkat kritis kita. Nah, kemudian sejarah itu juga sangat memperhatikan waktu secara kronologis dan diakronis yang sempat kita pelajari di sejarah Indonesia ya. Kemudian juga sejarah itu harus ditulis berdasarkan fakta. Jadi kita tuh bersifat kritis, ini benar nggak sih ya faktanya, nah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pendidikan moral, karena sejarah itu mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk menjalani kehidupan di masa sekarang dan akan datang, karena kita sudah belajar nih peristiwa masa lalu yang kemudian akan kita refleksikan ke dalam masa kini. Ketiga adalah pendidikan kebijaksanaan. Nah, sejarah itu memiliki fungsi pragmatis, yaitu apa adanya gitu ya. Kebijaksanaan masa lampau itu tuh nantinya akan sangat mungkin untuk kita ambil dan kita jadikan bahan acuan. Misalnya kegigihan para pahlawan yang telah gugur. Nah, itu kita dapat jadikan sebagai acuan kita untuk dapat memerangi segala bentuk imperialisme yang mungkin akan terjadi di Indonesia di masa krisis nanti mungkin. Nah, itu dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Selanjutnya adalah pendidikan politik. Di sini banyak sekali generasi-generasi muda yang apatis sekali dengan politik. Maka kita perlu belajar sejarah tentang politik, bagaimana presiden kita, wakil presiden kita itu melakukan politik dengan negara-negara luar, bagaimana negara kita merdeka. Nah, itu akan menjadi sebuah pelajaran kita, acuan kita untuk mempelajari segala bentuk tindakan politik di masa lalu yang akan kita terapkan di masa kini supaya kita tidak terjerumus dalam kemelut politik gitu. Selanjutnya pendidikan perubahan, jelas sekali di sini karena sejarah ini sebagai sebuah ilmu yang sangat dinamis. Jadi manusia itu terus berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, pendidikan mengenai masa depan. Kenapa demikian?
Karena peristiwa sejarah itu akan selalu mengandung makna dan pesan yang mungkin itu nantinya kita akan bisa interpretasikan untuk cara kita belajar di masa depan nantinya gimana, itu dapat menjadikan acuan gitu ya. Oke, di sini yang akan kita pelajari adalah ciri sejarah sebagai ilmu. Kenapa sih sejarah sebagai ilmu juga memiliki ciri? Banyak sekali. Iya dong, bukan banyak, tetapi kita harus mengetahui per detailnya. Yang pertama, cirinya bersendi pada pengetahuan. Jelas sekali, karena di sini pengetahuan merupakan ciri utama dan pertama yang menjadi landasan ilmu untuk mencari penjelasan yang lebih lanjut. Karena setelah melalui analisis, interpretasi tersebut, kemudian ada historiografi atau penulisan sejarah, maka sejarah itu dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan yang dapat dipelajari. Itu yang pertama, kenapa bersendi kepada ilmu. Selanjutnya memiliki metode. Jelas dong, metode, karena tanpa metode kita tidak dapat mengkaji sejarah dengan benar, dan kita nanti tanpa metode kita tidak akan bisa bersifat objektif gitu ya. Dan ketika kita tidak menggunakan metode penulisan sejarah, maka sejarah tersebut akan hanya menjadi tulisan populer yang bersifat deskriptif naratif tanpa memiliki makna yang jelas gitu ya. Selanjutnya adalah sistematis. Kenapa sistematis di sini? Karena kita menggunakan metode tersebut dan kita menuliskan sejarah, maka dengan benar ya. Jadi kita menuliskan sejarah dengan benar, maka kita akan memiliki suatu pemikiran untuk mensistematisasi atau jadi terarah. Cara penulisannya itu terarah dan mudah dipahami oleh banyak pembacanya gitu. Hubungan antar peristiwa disusun secara kronologis di sini, sehingga tulisan itu memiliki sifat diakronis dengan susunan berdasarkan hubungan sebab akibat. Apa itu hubungan sebab akibat? Hubungan yang dalam sejarah kita kenal sebagai hubungan atau kausalitas gitu ya. Kemudian pendekatan ilmiah. Kenapa di sini dibutuhkan pendekatan ilmiah? Karena dalam melakukan penelitian sejarah kita itu menggunakan pendekatan multidimensional, karena sejarah itu kan memang ilmu tersendiri. Ada yang mengatakan sejarah itu ilmu sendiri, memiliki teori, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sejarah itu bukan ilmu sendiri, dia tidak dapat terpisah dari antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa sejarah itu juga merupakan ilmu, karena dia dapat dia juga memiliki sebuah rentetan peristiwa atau rentetan pengetahuan yang dapat ditafsirkan, dan dia itu penelitiannya menggunakan pendekatan multidimensional. Jadi banyak hal yang dipelajari dalam sejarah itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perspektif filsafat. Nah, apa sih filsafat? Kita kenal dari Yunani ya, banyak filsuf dari Yunani. Nah, di sini filsafat di sini adalah filosofia atau bijaksana. Nah, di sini tuh perspektif filsafat yang kita maksud di sini adalah, jadi sejarah nantinya belajar tentang kebijaksanaan sebagai landasan kita berpikir untuk menegaskan bahwa kebenaran suatu ilmu itu memang benar adanya karena ada buktinya. Nah, itu kita bersifat bijaksana terhadap ilmu gitu ya. Selanjutnya adalah karakteristik sejarah sebagai ilmu. Nah, menurut Kunto Wijoyo, karakteristik sejarah sebagai ilmu ada beberapa. Antara lain yang pertama yang akan kita bahas tentang empiris. Tahu nggak kalian tentang empiris? Jelas dong, pasti tahu ya. Semuanya kan udah pinter. Empiris di sini yang dimaksud adalah ilmiah. Kenapa dia ilmiah? Karena sejarah itu mengkaji sebuah peristiwa sejarah yang memang benar-benar terjadi di masa lampau, berdasarkan semua pengalaman yang direkam dalam, mungkin ada peninggalan-peninggalan, dokumen sejarah itu ya, yang bisa kita teliti atau bisa diteliti oleh sejarawan yang kemudian dibuat sebuah tulisan gitu. Selain yang kedua, memiliki objek. Jadi sejarah di sini adalah memiliki
kajian atau sasaran yang jelas. Tadi sudah sempat saya jelaskan juga di depan sebelum ini ya. Jadi objek sejarah, saya ulangi, adalah masyarakat atau manusia, tetapi dalam sudut pandang waktu, berbeda mungkin dengan sosiologi yang tidak ada sudut pandang waktu, jadi hanya masyarakatnya aja. Ketiga, memiliki teori. Teori ini sangat penting karena tanpa teori maka sejarah itu akan amatir. Jadi yowes cuma ditulis sak-sae atau maaf saya menggunakan bahasa lokal. Jadi ya udah hanya ditulis seperti itu saja gitu ya. Dan tidak memiliki sebuah tanpa teori itu ya udah gitu aja gitu. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau teori kan ya itu akan membuat keabsahan itu dari penelitian kita, penulisan sejarah kita tuh lebih dapat dipertanggungjawabkan karena kita mendasarkan pada koridor keilmiahan gitu ya. Nah, apa sih teori sejarah? Nah, teori sejarah jadi pengalaman-pengalaman sejarah nantinya atau berdasarkan bukti-bukti itu kita direkonstruksi oleh sejarawan, dibangun kembali berdasarkan pada narasi yang dia tuliskan gitu ya. Jadi sejarah itu dalam merekonstruksi sejarah, dalam mengenal teori-teori yang berkaitan dengan mungkin tadi hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian ada eksplanasi, jadi bisa kita menjelaskan sejarah itu menggunakan eksplanasi, objektivitas dan subjektivitas. Subjektivitas itu apa? Subjektivitas itu berdasarkan dari saksi utama atau saksi primernya itu ada, itu subjektivitas yang dimaksud. Jadi kalau kita sendiri tanpa mengalami berarti kita tidak termasuk dalam kategori tersebut. Selanjutnya adalah memiliki metode. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa metode ini penting. Gimana itu caranya kita untuk mencari peristiwa sejarah itu, kejadian sejarah itu gimana? Itu ada metode-metodenya supaya kita lebih terarah gitu ya. Kita menggunakan sebuah sumber-sumber sejarah, kemudian cara-cara. Jadi untuk menganalisis secara kritis sumber-sumber sejarah itu kita juga dapat menanggapi fakta-fakta sejarah itu dalam sebuah pemikiran yang terbuka dengan metode tersebut karena jelas, terarah dan nantinya akan mencapai titik sistem penulisan sejarah yang sistematis gitu ya. Selanjutnya adalah generalisasi. Generalisasi di sini adalah kesimpulan umum dari sebuah analisis, pengamatan, kemudian pendataan. Itu generalisasinya itu kesimpulan umumnya itu jelas. Nah, gitu ya. Karena sejarah itu bersifat dinamis sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan, perkembangan penemuan baru gitu ya, untuk mendukung keabsahan fakta tersebut. Jadi generalisasi itu dapat berubah-ubah sesuai dengan penemuan-penemuan baru. Sejarah sifatnya dinamis, bukan hanya kejadian masa lampau, tapi dia bergerak terus gitu ya, karena seiring dengan ditemukannya penelitian baru. Jadi menarik kan sejarah gitu ya. Jadi sejarah itu sangat menarik, bukan ilmu tentang masa lampau yang tidak bisa berubah, tapi dia itu sifatnya sangat dinamis. Jadi asik belajar sejarah. Oke, gitu saja. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.